Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nisa Rizkia Fagliana. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Sayentek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri saya untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan istilah PDD UKTPT. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di mana metode pembelajaran yang digunakan adalah blended learning, yaitu dilakukan secara tatap muka di kelas ataupun secara online. Mahasiswa bisa mengunduh materi, modul, RPS, ataupun sumber referensi lainnya secara online. Pembelajaran juga dilakukan secara interaktif dengan melakukan studi kasus ataupun analisis dari permasalahan nyata. Deskripsi mata kuliah ini ialah mahasiswa akan diberi pemahaman mengenai dasar-dasar interaksi manusia dan komputer dari perspektif desain, perilaku pengguna, dan teknologi antarmuka terbaru. Mahasiswa akan dilatih untuk memahami prinsip-prinsip desain berpusat pada pengguna atau user-centered design, kemudian merancang antarmuka yang usable, serta mengevaluasi pengalaman pengguna menggunakan teknik evaluasi. Berikut akan ditayangkan video pembelajaran dalam mata kuliah IMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Ya, saya Waalaikumsalam ucapkan warahmatullahi. terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir di kuliah perdana kita untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Jadi mata kuliah ini merupakan salah satu, bisa dibilang mata kuliah dasar ya, mata kuliah dasar yang nantinya akan mendukung kalian ketika membangun sebuah sistem. Jadi mata kuliah ini perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem karena berhubungan dengan interaksi antara manusia dan sistem yang dibangun. Oke, sebelum itu saya akan share screen dulu. Oh iya, ini kan ini ya, pertemuan pertama. Mungkin saya perkenalan diri dulu ya. Kenalkan ya, saya Nisa Rizkia Padliana, salah satu dosen pengajar di program studi Informatika. Gimana kabar teman-teman semua, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Iya, menyongsong masa depan yang makin cerah. Apakah terlihat jelas slide-nya ataukah masih hanya Google Chrome saja? Terlihat Ibu. Terlihat ya, jelas ya. Oke. Oke, jadi mata kuliah kita namanya Interaksi Manusia dan Komputer. Ini mata kuliah yang di kurikulum ini ada di semester 5. Oke. Nah, apa saja CPMK dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer? CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar interaksi manusia dan komputer. Kemudian CPMK kedua, mahasiswa mampu merancang antarmuka pengguna berbasis prinsip usability dan user experience. Kemudian CPMK ketiga, mahasiswa mampu menerapkan metode evaluasi usability pada sistem interaktif. Dan CPMK keempat dan terakhir, itu adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan teknologi terkini dalam desain antarmuka. Jadi ada 4 CPMK yang akan kalian raih dalam mata kuliah ini. Saya harapkan nanti semua CPMK ini dapat tercapai. Oke, nah untuk komposisi penilaian pada mata kuliah ini, jadi mata kuliah ini project ya nanti, tapi tetap ada memperhatikan beberapa komponen penilaian lainnya. Jadi yang pertama ada etika, kehadiran, dan keaktifan, yaitu bobotnya 10%. Kemudian ada tugas dan proyek desain, itu bobotnya 50%. Kuis 10%, insya Allah kuis nanti akan dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester ini. Kemudian UTS 15% dan UAS 15% gitu. Oke, jadi ini di total ada 100%. Oke, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah proyek, maka ada final project yang mesti kalian kerjakan. Jadi, di mana kalian bisa membuat desain antarmuka atau interface yang interaktif berbasis teknologi terbaru. Pilihannya bisa AR, baru atau AI based UI. Nah, ini kalau sebenarnya tidak
apa ya, terkunci hanya itu pilihannya, dibebaskan lagi. Jadi misalnya ada yang mau bikin game, silakan, tapi nanti kita evaluasinya mengenai interaksinya. Kemudian nanti project-project itu, final project tersebut nanti kita akan uji berdasarkan prinsip usability dan inklusivitas. Nah, untuk prinsip usability dan inklusivitas ini juga akan kita pelajari di mata kuliah IMK. Jadi misalnya nih, kalian Bu, saya projeknya mau AR, ya silakan gitu, atau mau VR silakan. Atau saya sebenarnya Bu, saya projeknya mobile Bu, UI mobile gitu yang interaktif, apakah boleh? Sebenarnya boleh-boleh saja silahkan. Atau web, silahkan. Yang penting nanti interface-nya itu atau antarmukanya akan kita uji menggunakan prinsip usability dan inklusivitas gitu. Mungkin, bingung sekarang apa itu, usability dan inklusivitas, nanti, akan kalian pahami selama pembelajaran di mata kuliah ini. Kemudian ada rule dari kelas kita, jadi ada aturan kelas. Nah, kelas ini saya harap konsepnya diskusi ya, jadi kita diskusi gitu. Saya terbuka untuk semua masukan dari kalian, terbuka untuk misalnya, ada hal-hal yang ingin langsung ditanyakan, didiskusikan, silakan gitu. Nanti, saya akan menjawab sesuai dengan, pemahaman saya gitu. Kalian memiliki pendapat yang berbeda, itu silahkan, karena jika bisa diperkuat dengan, referensi yang mengatakan yang mendukung pendapat kalian tersebut. Oke, aturan kedua adalah keterlambatan ditolerir paling lama 10 menit dari saya hadir di kelas misalnya. Nah, ini kan karena kehadiran pertama kita online, ya jadi, masih ditolerir untuk yang terlambat. Kemudian yang ketiga adalah konfirmasi jika tidak bisa mengikuti kelas perkuliahan, boleh by chat WA. Nah, eee, di LMS juga disediakan untuk teman-teman yang memiliki surat izin dokter untuk mengumpulkan surat izin atau surat izin, dispensasi perkuliahan karena mengikuti lomba atau hal lainnya, gitu. Atau misalnya kegiatan pengabdian mendampingi dosen atau penelitian mendampingi dosen yang harus dilakukan pada jam kelas, jadi kalian tidak bisa hadir, itu suratnya bisa di-upload di LMS. LMS kita tahu kan ya, kuliah.itk.ac.id, kalian gunakan selalu untuk setiap mata kuliah. Kemudian rule keempat adalah menghargai pendapat teman-teman di kelas. Jadi, karena kita konsepnya diskusi, saya harap teman-teman juga menghargai pendapat teman-teman di kelas ini gitu. Berbeda pendapat silahkan, tapi, junjung tinggi untuk saling menghargai sesama teman. Nah, rule selanjutnya adalah kesepakatan antara kita. Jadi saya misalnya mempunyai rule, jika misalnya tidak mengerjakan tugas sampai 2 kali, maka resikonya adalah mendapatkan nilai E. Atau jika, 2 kali asistensi project tidak hadir, maka bisa mendapatkan nilai D atau E gitu. Nah, itu kesepakatan antara saya dan kalian, tuh. Mungkin yang ini nanti bisa kita diskusikan di next saat, sudah pembagian project atau sudah penentuan tim project-nya. Oke, nah sebelum masuk ke mata kuliahnya, saya coba share dulu sedikit. Oke, ini saya share tentang LMS ya. Di LMS itu sudah ada daftar hadir. Nah, sorry, ini saya tadi lagi buka. Ya, di mata kuliah interaksi manusia dan komputer, itu ada RPS, jadi kalian bisa baca RPS-nya di situ. Saya tidak menjelaskan secara detail, tapi kalian bisa baca, ketika membaca nanti kalian merasa ada hal-hal yang membingungkan, bisa langsung ditanyakan. Kemudian ada daftar hadir, nah daftar hadir silakan diisi dulu untuk pertemuan hari ini. Silakan mengisi daftar hadir. Kemudian tadi yang seperti yang saya sampaikan, ada surat sakit dan surat izin. Oke. Surat sakit dan surat izin ini tadi, bisa dispensasi atau keterangan sakit dari dokter, atau surat izin lainnya. Nah, oke, sebelum saya mulai ke materi awal, saya pengen kalian pretest dulu menggunakan kuisis. Oke, kalau mendengar tes-tes kalian selalu tersenyum. Mana ya tadi? Ini dia. Oke, ini dia. Iya. Oke, silakan mengerjakan. 4 peserta sudah hadir. Ada berapa orang peserta di sini? Berarti ada sekitar 19 ya? Ayo join dulu, 19 atau 18 ya ini?
9, 10, oke, 15. Oke, sudah? Ada lagi yang akan join? Cukup ya? Oke, saya mulai ya. Tidak perlu grogi, cukup dikerjakan. Silakan. Wah, kita lihat nih skornya. Wah, jelek. Wah, Nagril. Ada Gian. Iya. Oke, yang peringkat satu ada Gian, peringkat dua ada Angela, dan peringkat tiga siapa ini? Kok nggak jelas namanya? Oh, Nazril, Muhammad Nazril, luar biasa. Pada dasarnya kalau dilihat hasilnya adalah benar ya, hampir semua jawaban benar, cuman perlu waktu untuk membaca. Nah, yang mungkin ada beberapa yang salah. Jadi kalau dilihat dari sini hasilnya adalah kalian sudah memahami gitu konsep dari IMK. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang pengantar IMK. Jadi ada sebelum kita masuk lebih jauh tentang IMK, nanti kita belajar dulu apa itu definisi dari IMK atau interaksi manusia dan komputer, kemudian ruang lingkup dalam interaksi manusia dan komputer, dan peran interaksi manusia komputer dalam pengembangan sistem. Oke, nah definisi singkat IMK atau definisi singkat dari interaksi manusia dan komputer. IMK itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan bagaimana antarmuka komputer dirancang agar efektif, efisien, dan menyenangkan untuk digunakan. Jadi tujuan utama dari IMK adalah bagaimana sistem yang kita hasilkan itu bisa efektif, efisien, dan UX-nya ya menyenangkan gitu. User experience menilai itu menyenangkan. Pasti ya, di IMK nanti kalian akan sering mendengar kata-kata efektif dan efisien. Oke. Kemudian kalau menurut, kurikulum dari interaksi manusia komputer, IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia, beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Jadi kalau dalam kurikulum IMK itu ada kita mempelajari nanti desainnya seperti apa, kemudian evaluasi dari desain, evaluasi dari interface, kemudian implementasinya, kemudian serta, studi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lingkupnya IMK ini nanti. Oke, selanjutnya adalah komponen dasar dalam IMK. Jadi, komponen dasar dalam IMK itu ada tiga, ada manusia atau user, komputer atau sistemnya, kemudian interaksi atau interaction. Jadi kalau manusia itu adalah individu atau personalnya dari atau biasa kita kalau, kita seringnya kenal user ya. Nanti user yang berinteraksi dengan sistem, jadi manusia. Nah, yang kedua adalah komputer atau sistem tersebut. Jadi kalau komputer atau sistem ini adalah perangkat lunak atau keras yang merespon input dan memberikan output. Kemudian interaksi adalah proses komunikasi dua arah antara manusia dan komputer melalui antarmuka. Ini komponen dasarnya. Nah, kenapa, 3 hal ini? Jadi misalnya kita manusia memberikan, memberikan input kepada sistem, misalnya seperti kalian nih contohnya mengetik huruf B di keyboard, maka di layar komputer kalian akan tampil huruf B gitu. Ya, yang tidak diinginkan kan kalian mengetik huruf B yang tampil adalah huruf Z. Nah, gitu. Itu kan, berarti tidak mendukung, kinerja si user. Jadi proses interaksi antar dua arah itu sangat penting dalam IMK. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah aspek yang dikaji dalam IMK. Ada 6 aspek. Yang pertama adalah UI UX atau desain antarmuka, bagaimana tampilan dan pengalaman bisa dibangun secara intuitif. Kemudian yang kedua ada usability,
Jadi ini berhubungan dengan kemudahan pengguna, kemudian efisiensi dan kepuasan pengguna. Nah, ini biasanya untuk mengukur usability ini kita bisa paling mudah wawancara atau kuesioner nanti ketika evaluasi. Kemudian evaluasi sistem, pengujian sistem dari sudut pandang pengguna. Nah, jadi tadi, kalau usability-nya tadi adalah kita mengukur nih, kalau berdasarkan kuesioner awal, user menginginkan hal-hal apa saja dalam sistem tersebut, kemudian setelah itu nanti akan ada evaluasi sistem, namanya usability testing, di mana, si user itu akan menilai apakah, eee, tingkat kegunaan dari sistem itu terpenuhi atau belum. Tuh, apakah seberapa persen memenuhi, seberapa persen belumnya. Kemudian yang keempat adalah aksesibilitas dan inklusivitas. Nah, ini kemudahan akses bagi pengguna dengan berbagai keterbatasan. Contohnya ini adalah ketika kalian misalnya lagi di perjalanan, tidak membawa laptop atau tidak memungkinkan kalian untuk membuka laptop. Apakah sistem itu mendukung untuk dibuka di mobile ataukah di, tablet seperti itu. Nah, itu adalah aksesibilitas dan inklusivitas. Ataukah sistem itu ternyata membutuhkan, mengaksesnya perlu, jaringan yang sangat bagus. Nah, kalau jaringannya agak lemot sedikit aja sudah nggak bisa. Nah, itu kan berpengaruh ya, jadi user agak agak kesulitan nantinya. Kemudian ada teknologi interaksi baru, voice user interface. Nah, kemudian AR atau VR, ada gestur, ada eye tracking, ada kemudian wearable interface. Oke, kalau voice user interface mungkin kalian sudah sering menggunakan seperti, eee, kalau di Google itu Google Assistant ya, saya lupa. Kalau di Apple ada Siri, seperti itu. Kalian memberikan perintah suara, nanti sistem akan merespon, baik itu berupa teks ya, ataupun suara. Kemudian yang terakhir aspeknya adalah konteks sosial dan budaya. Bagaimana budaya dan kebiasaan mempengaruhi penggunaan antarmuka. Jadi, kebiasaan dan, bandingkannya itu secara mudah adalah kelompok usia. Kalian yang generasi Gen Z ya kalau saya tidak salah, Gen Z atau Gen Alpha? Gen Z itu berbeda dengan generasi, milenial gitu. Kebiasaan menggunakan, barang teknologi. Nah, itu mempengaruhi juga dalam pengembangan sistem. Jadi harus diperhatikan interface-nya gimana. Kalau targetnya adalah semua umur, maka gimana sistem itu dibuat mendukung untuk memudahkan si user dalam semua kelompok usia. Tapi kalau targetnya hanya misalnya, Gen Z gitu, mungkin sistemnya bisa dibuat sesimpel mungkin. Tapi kalau targetnya semua umur ya perlu diperhatikan gitu. Wah, oke, selanjutnya ada disiplin ilmu yang mendukung IMK. Ada psikologi kognitif, jadi ini ada persepsi, memori, atensi pengguna. Kemudian ada desain grafis. Nah, ini desain grafis ini berhubungan dengan estetika dan keterbacaan antarmuka. Kemudian ada computer science atau ilmu komputer, di mana kalian yang sudah belajar pasti merancang sistem, algoritma, dan logika interaksinya. Kemudian ada ergonomi, di mana di sini ternyata ergonomi itu adalah melihat apakah, sistem itu nyaman atau tidak. Kemudian ada sosiologi dan antropologi. Nah, ini yang tadi menelaah perilaku sosial pengguna dalam berinteraksi dengan teknologi. Jadi seperti kebiasaan tadi, seperti umur, seperti budaya, gitu kan. Pada dasarnya tidak semua contohnya di wilayah Indonesia sendiri pun tidak semua wilayah yang sudah, familiar dengan teknologi. Jadi budaya ini juga mempengaruhi. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah contoh ruang lingkup aplikasi IMK. Jadi ada contoh-contohnya nih, aplikasi mobile dan desktop, kemudian ada SIM, Sistem Informasi Manajemen, kemudian ada layanan publik digital seperti e-government, e-KTP, dan lainnya, kemudian ada smart home dan IoT, kemudian ada game dan simulasi edukatif, dan yang terakhir ada augmented dan virtual reality. Itu contoh ya, contoh ruang lingkup dalam implementasi IMK. Jadi semua sistem pada dasarnya membutuhkan implementasi dari IMK. Oke, kenapa IMK penting dalam pengembangan sistem? Ada yang tahu kenapa penting? Ada yang mau merespon? Atau saya langsung jelaskan dulu? Ya, IMK penting dalam pengembangan sistem karena yang pertama adalah menjamin usability dan user experience. Kemudian mengurangi risiko kegagalan sistem. Kemudian menghemat biaya pengembangan. Dan meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi teknologi interaktif. Nah,
Ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kenapa sampai ada risiko kegagalan sistem itu, seperti apakah, menguranginya, kemudian seperti apakah menghemat biayanya, kemudian meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas itu contohnya seperti apa, dan inovasi teknologi interaktif, tuh. Oke, contoh nih, contoh kasus, studi kasus sistem informasi akademik. Ketika kalian misalnya sebagai seorang mahasiswa, ingin melakukan EPRS gitu ya, tanpa adanya IMK, misalnya tanpa adanya interaksi manusia komputer. Oke, rule itu bisa terjadi adalah formulir yang panjang, nanti menu membingungkan, kemudian feedback minim, sehingga nanti yang menyebabkan user atau mahasiswa itu bisa frustasi. Nah, kalau dengan adanya IMK, navigasi dibuat sederhana mungkin, desain responsif, validasi input real time, dan nanti mahasiswa merasa puas, kemudian seluruh aktivitas pun eh, lebih efisien dalam bekerja dan efektif gitu. Jadi itu contoh sederhana perbedaan tanpa IMK dan dengan IMK. Oke, kemudian peran IMK dalam siklus hidup pengembangan sistem. Ada analisis, kemudian ada desain, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan. Nah, ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini saya lihatkan sekedarnya saja. Dan yang terakhir adalah thank you very much. Oke, jadi materi ini saya cukupkan untuk sampai di sini. Tapi sebelum itu, saya ingin mendengar kesimpulan dari teman-teman semua. Adakah yang mau berkenan memberikan kesimpulan kepada saya mengenai tadi materi yang saya sampaikan? Mungkin kalian bisa memberikan masukan, apakah saya terlalu cepat atau gimana dalam pengajaran ini. Silakan, ada yang mau raise hand? Stop share dulu ya. Tidak ada? Atau Saya deh Bu, boleh. oke, wah bagus nih, saya suka nih yang inisiatif sendiri. Oke, Eh, jadi setelah materi yang Ibu jelasin tadi, yang saya tangkap itu ya intinya tanpa IMK ini sistem tuh bakal sulit digunakan. Dari sistem, dari sisi user juga bakal sulit kan, bakal membingungkan atau bahkan nggak bisa mendukung tujuan user. Itu sih oh, Bu. benar ya, pinter sekali ya, Rahmi. Ya Mbak Bu. Nim, ya pinter. Jadi betul. Jadi kalau sebenarnya sistemnya bisa dibangun, tetapi apakah nantinya akan mendukung tujuan si user ataukah tidak seperti itu? Ya betul sekali. Oke, terima kasih Mbak Rami. Nah, berarti kalau saya tangkap ini berarti semua bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Oke, nah sekarang saya ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Saya bu. Oke, siapa ini? Oh, salah. Nasai. Nasai ya. 11 20 10 65. Ya, gimana Nasai? Eh, izin bertanya bu. Pada saat apa namanya merumuskan masalah mengenai ataupun desain terhadap interaksi antar muka itu, interaksi manusia dan komputer itu pada saat pengembangan perangkat lunak itu di tahap mana ya bu? Merumuskan masalah eh, bagaimana interaksi antara muka dan komputer itu di tahap mana? Maksudnya di awal pengembangan sistem? Ya maksudnya di tahap pengembangan perangkat lunak itu di bagian mananya bu? Ya, biasanya kalau ini di bagian desain ya. Jadi kalau kita kan bagian desain dulu menentukan, nanti baru kita bisa analisis apakah itu bisa diimplementasikan atau tidak. Jadi biasanya teman-teman itu kan biasanya akan kalau umumnya biasanya kalau misalnya sistem yang dibangun itu bermitra dengan salah satu perusahaan ataupun instansi ataupun personal. Nah, interaksinya itu kita tanya dulu ke pihak mitra tersebut. Siapakah target usernya yang akan menggunakan? Kalau target usernya sudah diketahui, maka kita udah bisa menilai. Kalau semua umur gitu, berarti interaksi yang dibangun itu haruslah banyak memberikan feedback. Tapi kalau misalnya kayak seumuran kalian, mungkin nanti interaksi yang dibangun adalah lebih simpel gitu, lebih minimalis dibanding yang tadi semua umur. Kalau semua umur biasanya lebih jelas gitu, karena kan berarti ada yang usianya tua, ada yang usianya muda. Berarti kalau saya rasa ya, itu di tahap desain gitu. Desain awal dari pembuatan program gitu. Nah, saya gimana? Oke ya.
Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mantap. Mas Nasai. Oke, ada lagi pertanyaan? Dimas Pramudia, Mas Dimas. Mas Dimpram ya panggilnya ya? Ya, Bu. Iya, silakan. Nah, jadi kalau misalnya nih, saya sudah pernah membuat aplikasi. Nah, ternyata kayak ada perombakan dari desainnya. Nah, mungkin saya di bagian tugas untuk ngedesain yang baru kan ya, Bu, desain UI-nya. Nah, pertanyaan saya itu gimana sih cara kayak kita tahu gitu bahwa desain saya yang baru saya buat ini lebih bagus daripada desain yang lama. Karena kan mungkin kalau desainnya tuh tampilannya mungkin bagus, tapi kan itu belum tentu kayak bagian interaksinya tuh bagus gitu, Bu. Oke, baik, Mas Dimas Pramudia. Terima kasih ya atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi kalau gimana Bu, kalau misalnya dari saya sendiri mengevaluasi sistem saya untuk interaksi interface-nya, bagaimana saya menilai apakah interface yang dibangun memang lebih baik dibanding yang sebelumnya. Nah, biasanya salah satu cara yang umum dilakukan adalah dengan misalnya melakukan kuesioner, menyebarkan sistem tersebut ke usernya atau ke pihak-pihak yang emang akan menggunakan sistem tersebut. Nah, kuesionernya tadi yang kita sebut usability testing, di mana mereka menilai misalnya selain sisi desain yang menarik, apakah usability-nya juga terpenuhi gitu. Kan yang ditakutkan adalah ya ini lebih menarik warnanya, terus ada variasi dari animasinya misalnya. Tetapi ternyata apakah usability-nya terpenuhi atau tidak? Misalnya kemudahan user saat mengakses gitu. Apakah membingungkan, menunya terlalu panjang ataukah misalnya untuk menuju suatu tujuan itu harus proses yang cukup panjang. Kemudian apakah ada feedbacknya ketika sudah melakukan submit atau delete atau apapun dalam sistem tersebut. Nah, itu tuh biasanya kita pakai kuesioner atau mungkin kalau sederhananya wawancara gitu. Menurut saya begitu ya, Dimas. Gimana? Bisa terjawab ya? Oke, Bisa, baik. Bu. Ya, terima kasih. Oke, cukup ya. Dua pertanyaan aja dulu, nanti kelas kita nggak selesai-selesai. Oke, terima kasih banyak. Oh iya, tadi kan ada pretest, maka ada post test. Tenang, tapi post testnya tidak, maksudnya saya berikan waktu sampai 1 jam ke depan kalian untuk mengerjakan. Nah, post test ini bisa kalian akses atau tadi yang seperti saya lihatkan di LMS, di kuliah.itk.ac.id, di bagian pertemuan 1 untuk mata kuliah IMK. Nanti kalian klik di situ linknya, oke, nanti bisa langsung post test, tidak banyak-banyak soalnya. Hanya 5, nanti kalian kerjakan, kemudian selesai. Lewat dari 1 jam sekarang, otomatis post-test tidak akan bisa diakses. Apakah post-test mempengaruhi nilai, Bu? Tentu tidak, tapi saya ingin mengetahui pemahaman IMK kalian untuk materi ini sampai di mana gitu. Saya harap sih semuanya akan 100% dan saya yakin pasti 100%. Gitu. Oke. Terima kasih banyak untuk semua mahasiswa yang telah hadir di pertemuan hari ini. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan nanti sebelum pertemuan dimulai, nanti jika emang ada halangan atau rintangan saya tidak bisa mengajar atau butuh kelas pengganti, saya akan menginfokan kepada cutting ya. Saya akan menghubungi cutting, nanti cutting akan menghubungi kalian. Atau saya akan infokan di LMS. Gitu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pagi, Bu. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu ya. Bu. Ya.